A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ghafiri dzambi wa qabili taubi syadidil iqabi la ilaha illa huwa ilaihil masir. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ma qablahu wa khaira ma ba'dah, wa na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah, wa na'udzubika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati ketua beserta seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Kafah, yang saya hormati para pembina, para penasehat, orang-orang tua kami di lingkungan Masjid Al-Kafah, yang saya hormati imam masjid dan asatiz di lingkungan Masjid Al-Kafah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini masih terus memberikan kepada kita karunia dan nikmatnya yang tidak terhingga, sehingga kita masih dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan kita lanjutkan duduk di masjid ini sampai isyraq untuk melaksanakan ta'lim, yang mana ini adalah satu aktivitas yang sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi yatadarasuna fihi illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarallahu fima indah. Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang aktivitasnya yatluna kitaballah, membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasuna fi, melakukan kajian, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun kepada mereka ketenangan, wa haffathumul malaikah, malaikat menaunginya, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah turunkan rahmat kepadanya, wa zakarallahu fima indah, dan Allah bangga-banggakan mereka di hadapan makhluk-makhluknya yang mulia, al-malaikatu al-muqarrabun. Inilah keuntungan kita ketika kita duduk di majelis ilmu di masjid atau di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini saya akan membawakan satu tema renungan surah Al-Kahfi, dan nanti ada satu poin yang akan saya perdalam daripada poin-poin yang ada di dalam renungan-renungan ini. Jemaah sekalian dirahmati Allah, semoga ini bukan sesuatu yang terulang atau yang pernah disampaikan oleh ustadz-ustadz yang lain. Surah Al-Kahfi adalah surah yang diperintahkan bagi kita untuk membacanya setiap Jumat. Ya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa man qara'a suratal kahfi yaumal jum'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya cahaya dari Jumat yang dia baca sampai Jumat berikutnya. Ya. Apa makna cahaya yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini? Cahaya di sini artinya adalah ilmu. Salah satu makna daripada cahaya yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah ilmu. Karena di dalam surah Al-Kahfi ini ada ilmu tentang kehidupan yang ingin Allah sampaikan kepada kita supaya kita bisa menjalani kehidupan ini dengan benar. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kisah, dalam bentuk cerita yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Yaitu bahwa surah Al-Kahfi ini ya
yang terdiri dari 110 ayat. Tema besarnya ada dalam 4 kisah yang mewakili 4 ujian yang selalu hadir dalam kehidupan setiap manusia. Yang pertama adalah kisah Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi ini bercerita tentang ujian keimanan. Karena mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menolak untuk mengikuti ajaran penguasa ketika itu. Kemudian mereka lari dan bersembunyi di dalam gua yang kemudian Allah Subhanahu wa taala buatkan mereka tertidur selama berapa tahun, Pak? 309 tahun. Ya. 309 tahun yang kemudian mereka dihidupkan kembali saat penguasa ketika itu sudah dikuasai oleh orang-orang beriman. Yang kedua adalah kisah pemilik 2 kebun. Ya. Pemilik 2 kebun. Jazakallahu khair. Yang ini merupakan satu kisah yang mewakili ujian harta. Ya. Yang mana orang ini merasa bahwa dia telah menanam, telah bercocok tanam, ya. Kemudian dia memiliki kebun yang begitu sangat indah, kebun anggur, ya. Di dalam surah Al-Kahfi itu disebutkan kebun anggur yang dikelilingi oleh kebun kurma, ya. Dan di antara kebun kurma dan kebun anggur itu ada ladang, ya, ada ladang. Dan di tengah-tengah antara 2 kebun itu ada sungai yang mengalir, ya. Sehingga orang ini menganggap bahwa harta yang dia miliki, karena dia kafir, harta yang dia miliki adalah harta yang hasil usahanya semata. Dan harta ini akan menyebabkan dia kekal abadi. Dan menganggap bahwa hari kiamat tidak akan pernah ada. Dari kekafirannya dan keingkarannya ini menyebabkan dia menjadi orang yang sombong, dan dia berkata kepada temannya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ana aktsaru minka mala wa a'azzu nafara. Akulah orang yang paling banyak harta dan akulah orang yang paling mulia. Akibat kekafirannya ini Allah hancurkan semua apa yang dia miliki dengan Allah kirimkan halilintar, ya, yang menggelegar, yang menghancurkan semua perkebunannya, yang membuat dia merasa begitu sangat menyesal. Ini kisah yang kedua, kisah yang bercerita tentang ujian harta. Kisah yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Kahfi adalah kisah antara Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalatu wassalam. Kalau tadi yang pertama tentang ujian keimanan, yang kedua tentang ujian harta, yang ketiga ini tentang ujian ilmu bagi orang-orang yang berilmu. Ya. Yaitu Nabi Musa disuruh belajar kepada Nabi Khidir alaihi wassalatu wassalam. Apa sebabnya? Satu saat Nabi Musa alaihissalam sedang berada dalam satu majlis bersama dengan pengikut-pengikutnya. Dan Nabi Musa alaihissalam ditanya, siapakah orang yang paling alim?
Karena Nabi Musa ketika itu menganggap tidak ada orang lain selain dia bersama dengan Nabi Harun alaihissalam, ya, maka spontan dengan rasa percaya diri yang paling kuat, Nabi Musa berkata, saya yang paling alim. Di situ Allah menegur Nabi Musa. Kemudian disuruh pergi menemui seseorang yang berada di antara dua arus laut. Ya, di situ disuruh belajar. Ya, kemudian Nabi Musa minta izin kepada Nabi Khidir alaihissalam untuk mengikutinya dan belajar. Apa kata Nabi Khidir? Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Musa, kamu tidak akan bisa sabar bersama dengan aku. Satajiduni insyaallahu sabira wa la a'si laka amra. Engkau akan dapati aku insyaallah orang yang bersabar, dan aku tidak akan bermaksiat kepadamu. Maka Nabi Musa dikatakan, kalau kamu ingin ikut bersama denganku, jangan berkata apapun terhadap apa yang aku lakukan. Kalau bahasa kita, siap. Siap guru. Bayangin Pak, Nabi Musa yang merupakan kalimullah, yang merupakan ulul azmi, ya, Nabi yang masuk dalam golongan ulul azmi, yang memiliki azam yang sangat kuat. Itu kan ada 5 nabi. Pertama siapa Pak? Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua Nabi Musa alaihissalam. Ya. Yang ketiga Nabi siapa? Sebelum Nabi Ibrahim saya lupa. Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi Musa yang merupakan kalimullah, ya. Ini harus belajar kepada Nabi Khidir. Ya. Artinya terkadang kita yang menganggap bahwa kita sudah banyak punya ilmu, harus banyak belajar kepada orang-orang yang di bawah kita. Ya. Maka ujian ilmu itu sering menimpa kepada orang-orang yang berada dalam tataran intelektual yang tinggi, ya, yang menganggap bahwa dia yang paling pandai, paling pintar di antara masyarakatnya. Padahal di sana ada orang-orang tersembunyi yang ilmunya bisa jadi lebih tinggi daripada dia. Seperti kisah antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nah, di kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ini kan ada 3 peristiwa. Ya. Peristiwa dibolonginnya sampan. Peristiwa dibunuhnya 1 orang anak kecil. Dan peristiwa dibetulkannya tembok oleh Nabi Khidir alaihissalam. Di semua peristiwa itu, yang seharusnya Nabi Musa diam, Nabi Musa komen. Wahai Nabi Khidir, kenapa engkau bolongin itu perahu? Kalau engkau bolongin perahu, ini para nelayan nggak bisa berlayar, nggak bisa mencari ikan. Apa kata Nabi Khidir? Bukankah aku telah bilang kepadamu wahai Musa, engkau nggak sabar? Kata Nabi Musa, maafkan aku. Berjalan lagi, melewati laut, bertemu dengan anak kecil, spontan Nabi Khidir membunuh anak kecil itu. Apa kata Nabi Musa? Wahai Khidir, kenapa engkau membunuh anak kecil yang tidak berdosa? Sungguh apa yang kau lakukan ini adalah perbuatan dosa besar. Apa kata Nabi Khidir? Wahai Musa, aku kan sudah bilang, jangan banyak komen, gitu kan? Maafkan aku. Masuk ke sebuah kampung, gitu ya.
Ini dua nabi masuk ke sebuah kampung, masuk ke legenda Malaka, enggak ada yang negor. Enggak ada yang ngajak dia makan, enggak ada yang ngajak dia ngopi, enggak ada yang ngajak dia minum. Lewat begitu aja. Enggak ada yang peduli. Di ujung kampung mereka melihat ada satu tembok yang nyaris rubuh. Spontan Nabi Khidir alaihissalam membetulkan tembok itu. Nabi Musa karena merasa bahwa orang kampung ini enggak peduli, tapi kenapa tiba-tiba Nabi Khidir begitu sangat peduli? Nabi Musa bilang, wahai Nabi Khidir, seandainya engkau mengambil upah daripada pembetulan tembok itu, kan lumayan juga bagi kita untuk bekal. Bahasanya begitu. Apa kata Nabi Khidir? Haza firaku baini wa bainak. Ini perpisahan kita wahai Musa. Sudah 3 kali kamu tidak sabar. Aku kan sudah bilang jangan bicara apapun dengan apa yang aku lakukan. Aku akan sampaikan kepadamu apa yang aku maksud dari semua perbuatanku tadi. Ya. Aku bolongin itu karena setelah kita lewat nanti akan ada penguasa yang akan mengambil semua perahu para nelayan itu. Yang tidak diambil adalah perahu-perahu yang bolong. Lebih baik mana? Perahu itu hilang atau perahu itu bolong? Yang kedua, aku membunuh anak kecil karena anak ini nanti ketika dewasa dia akan menjadi orang kafir dan akan mengajak orang tuanya menjadi orang kafir. Menyuruh kedua orang tuanya menjadi orang kafir. Maka Allah menyuruh aku untuk membunuhnya dan Allah akan mengganti orang tua itu dengan anak yang lebih baik dan lebih saleh. Yang ketiga, kenapa aku betulkan tembok? Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan. Fa'arada rabbuka yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Ini poin penting buat kita nih para orang tua. Sedangkan tembok itu milik 2 orang anak yatim. Wa ammal jidar fa kana li ghulamaini yatimaini fil Madinah, di kota itu. Wa kana tahtahu kanzun lahuma. Di balik tembok itu ada harta warisan yang disimpan oleh kedua orang tuanya untuk mereka berdua. Wa kana abuhuma shaliha. Dan kedua orang tua dari kedua anak yatim ini adalah orang-orang saleh. Fa arada rabbuka yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Allah menginginkan ketika anak ini dewasa, dia bisa mengambil harta yang disimpan oleh kedua orang tuanya yang ada di balik tembok itu. Kalau tembok itu rubuh, wahai Musa, harta itu akan kelihatan dan akan diambil sama orang lain. Kata para ulama, kesolehan orang tua akan menjaga anak cucunya dan akan menjaga harta yang diwariskan kepada anak-anaknya. Poin penting. Kita sering berpikir menjaga anak kita dengan asuransi. Ya kan? Itu bagus, Pak. Asbab al-madiyah, sebab-sebab secara material itu bagus. Tapi asbab ar-ruhiyah, sebab-sebab yang sifatnya spiritual, itu lebih dahsyat. Lebih dahsyat. Karena penjagaan asuransinya itu langsung dari Allah. Ya. Maka para ulama mengatakan barakatul aulad bisalih a'mal al-aba wal ummahat. Keberkahan anak-anak
Itu hasil daripada kesolehan dan ketaatan para ayah dan ibu mereka. Wa barakatul aba, dan keberkahan orang tua bidu'ai auladihima, dengan doa anak-anaknya. Ya. Jadi ini ada timbal balik. Ya. Ada timbal balik. Kalau orang tua dengan kesolehannya itu akan menyebabkan keberkahan anak-anaknya. Dan orang tua dan anak-anak dengan doa-doanya kepada orang tuanya itu akan menyebabkan keberkahan untuk orang-orang tuanya. Ya. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, idza mata ibnu Adam inqata 'amalu illa min thalath, shadaqatun jariyatun aw ilmun yuntafa'u bihi aw amal aw waladun salihun yad'u lahu. Ketika orang meninggal, terputus semua amalnya kecuali 3. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa yang dibaca oleh anak-anak yang soleh kepada orang-orang tuanya. Yang keempat, kisah yang ada di dalam surah Al-Kahfi adalah kisah Zulkarnain. Ya, seorang raja yang menguasai timur dan barat. Ya, yang menguasai dari matahari terbit sampai matahari tenggelam. Yang di zaman dia juga lah, ketika itu penduduk meminta supaya dibangunkan tembok agar supaya Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa menyerang mereka. Itulah tembok Zulkarnain, tembok yang menutup Ya'juj dan Ma'juj. Tapi tembok ini bukan dalam bentuk berdiri begini, Pak. Tembok ini dalam bentuk dipelur begini. Karena Ya'juj dan Ma'juj itu ada di dalam tanah. Ya. Dan mereka ada. Nanti di akhir zaman akan muncul. Kisah tentang Zulkarnain ini adalah tentang ujian kekuasaan. Ya. Yang pertama ujian keimanan. Yang kedua tentang ujian harta, yang ketiga tentang ujian ilmu, dan yang keempat tentang ujian kekuasaan. Nah. Dan setiap ujian ini ada solusinya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Ujian harta, ujian keimanan, solusinya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat yang berikutnya yang Allah sampaikan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Supaya kita bisa lulus dalam ujian keimanan itu, kita harus bersama dengan orang-orang beriman. Kita harus punya komunitas yang selalu memberikan kepada kita pencerahan, penguatan, dan dukungan dalam menghadapi setiap ujian keimanan. Masjid adalah komunitas yang paling tepat bagi kita ketika kita mengalami goncangan ujian keimanan. Lari ke masjid. Di situ kita akan bertemu dengan orang-orang soleh yang terkadang mereka belum bicara saja sudah terasa getaran keimanannya kepada kita. Yang kedua, ujian ilmu. Ujian ilmu ini solusinya adalah bersikap tawadhu. Sebanyak apapun gelar kita, profesor, doktor, dan sebagainya, gitu ya, berderet gelar kita. Ya, sebanyak apapun baca buku yang kita baca, sebanyak apapun guru yang kita datangi, kita tetap orang yang banyak tidak mengetahui. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, setiap aku mendapatkan satu ilmu, aku merasa semakin bodoh. Ini perkataan Imam Syafi'i.
Setiap aku mendapatkan ilmu, aku merasa semakin bodoh. Ternyata masih banyak ilmu yang aku tidak ketahui. Maka itu, ketika Nabi Khidir alaihissalam dan bersama dengan Musa di perahu, tiba-tiba ada seekor burung yang mencelok di ujung perahu. Kemudian burung itu mematok air laut. Tok. Apa kata Nabi Khidir? Wahai Musa, apakah engkau memperhatikan tadi ada seekor burung? Ya, aku lihat. Apa yang dilakukan oleh burung itu? Burung itu mematok air untuk meminum. Wahai Musa, itulah ilmu yang Allah berikan kepada kita. Sedangkan ilmu Allah seluas samudra yang ada di sini. Nabi Khidir ingin memberikan satu nasihat kepada Nabi Musa. Ilmu kita nggak ada apa-apanya. Wahai Musa, sesungguhnya aku punya ilmu, engkau punya ilmu yang Allah ajarkan kepada engkau, yang tidak Allah ajarkan kepadaku. Tapi aku juga punya ilmu yang Allah ajarkan kepadaku dan Allah tidak ajarkan kepadamu. Ya. Jadi di sini Nabi, dalam dialog yang terjadi antara Nabi Musa dan Nabi Khidir, Nabi Khidir ingin memberikan pesan. Walaupun kamu seorang nabi yang merupakan bagian daripada ulul azmi, seorang nabi yang merupakan kalimullah yang Allah langsung bicara kepadamu, tetap ada ilmu yang tidak Allah berikan kepadamu. Hanya Allah berikan kepada orang lain. Ya. Maka ketika Nabi Musa berkata, satajiduni insyaallah sabira wa la asilaka amra. Ini adalah satu bentuk ketawaduan. Nabi Musa secara makam itu lebih tinggi daripada Nabi Khidir. Nabi Khidir kan bukan Rasul. Ya kan? Antara Nabi dan Rasul kan beda derajatnya. Ya. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah para rasul. Dan kami tinggikan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Apa bentuk peninggian? Allah berikan kepada sebagian rasul kitab. Dan Allah tidak berikan kepada rasul yang lain kitab. Nabi Musa dapat kitab gak? Dapat. Apa kitabnya, Pak? Taurat. Nabi Khidir dapat kitab gak? Nggak dapat kitab. Nabi Khidir menjadi seorang rasul gak? Bukan seorang rasul. Tapi kenapa Nabi Musa disuruh belajar kepada Nabi Khidir? Supaya Musa lebih tawadhu. Ya. Supaya Musa lebih tawadhu. Sedangkan ujian harta, ya, solusinya adalah memahami hakikat kehidupan dunia. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tazruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Berikanlah perumpamaan kepada mereka wahai Muhammad tentang kehidupan dunia seperti air yang turun, ya, dari langit. Fakhtalata, kalimatnya dengan fa, Pak. Fa itu dalam tata bahasa Arab itu adalah sesuatu yang cepat. Fakhtalata, kemudian air itu menimpa tumbuh-tumbuhan, kemudian tumbuh-tumbuhan tersebut pun menghasilkan bunga dan buah-buahan. Setelah menghasilkan bunga dan buah-buahan, ditimpa oleh angin, kemudian setelah itu hilang. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu hanyalah perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Sedangkan amal soleh yang kita lakukan itulah yang sebaik-baik bekal bertemu dengan Rabb dan sebaik-baik pahala dan sebaik-baik harapan kita dalam perjalanan hidup.
Di sini saya ingin berikan poin yang lebih. Apa yang terjadi di Los Angeles, Bapak Ibu sekalian, ini mirip dengan apa yang dialami oleh Sahibul Jannatain, pemilik dua kebun. Pemilik dua kebun ini ingkar kepada Allah. Pemilik dua kebun ini zalim. Zalim dengan keingkarannya, zalim dengan kemaksiatannya, zalim dengan keangkuhannya, ya, maka Allah hancurkan, ya, zalim dengan kezalimannya kepada manusia juga, Allah hancurkan dengan Allah bakar, seperti Allah membakar kebun yang dimiliki oleh orang yang ada dalam kisah Ashabul Kahfi. Kalau kita mengikuti berita di Los Angeles itu, kita akan dapatin ada petir panas, buang, buang gitu ya. Ada tornado panas yang berputar begitu sangat dahsyat. Begitu pula di Australia kemarin. Bapak-bapak ikut tidak? Di Australia ada kebakaran disebabkan karena hawa panas dan petir. Yang luasnya kebakaran itu 65.000 kilometer. Seluas Singapura. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menghancurkan, begitu sangat mudah. Ya. Maka di dalam surah Al-Kahfi ketika bicara tentang pemilik dua kebun ini, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan hunalikal walayatu lillahil haqq. Ketika terjadi apapun, tidak ada yang bisa melindungi kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang kebakaran di Los Angeles nggak ada yang bisa memadamkan. Ya. Dan Amerika sekarang lagi mengalami decline, Pak. Ya. Ini susahnya orang saat ini bukan cuma di negara kita. Di negara bagian Amerika itu ada yang sudah tidak bisa menggaji pegawainya. Nggak bisa gaji pegawainya. Ya. Dan airline di negara bagian tersebut nggak bisa terbang karena nggak ada lagi biaya. Kita kan ngelihat Amerika kayak negara besar dan negara kaya gitu. Ternyata mereka sedang mengalami utang yang lebih besar daripada utang Indonesia. Ya. Bukan berarti kita harus aman-aman aja dengan utang kita, enggak. Gitu. Tapi problem ini sedang dialami oleh banyak negara. Dan ketika Allah ingin menegur satu kaum, Allah akan tegur dengan berbagai macam cara supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di dalam surah Al-Kahfi ini ketika bicara tentang pemilik kebun ini, salah satu ungkapan yang dinasehati oleh temannya yang beriman adalah kalimat untuk mengucapkan Masya Allah. Walaula idh dakhalta jannataka qulta Masya Allah la quwwata illa billah. Kalaulah engkau masuk ke dalam kebunmu yang indah itu, yang bagus itu, maka ucapkanlah Masya Allah la quwwata illa billah. Kita nih Pak, kalau kita punya kendaraan bagus, ucapin Masya Allah la quwwata illa billah. Kita punya rumah, masuk rumah, Masya Allah la quwwata illa billah. Kita punya bini cakep, Masya Allah la quwwata illa billah. Ya Pak Lailan ya, ya. Bininya atau dua Pak. Kalau kita punya anak-anak yang soleh, yang taat, yang kita lihat enak, Masya Allah la quwwata illa billah. Kenapa kita ucapkan itu? Sebagai bentuk ketundukan kita kepada Allah.
Segala sesuatu tidak akan pernah bisa kita raih, segala sesuatu tidak akan pernah kita dapat, segala sesuatu tidak akan pernah kita laksanakan tanpa kehendak dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini wirid yang harus kita baca setiap kali kita melihat sesuatu yang mengagumkan. Masya Allah, la quwwata illa billah. Dan terakhir, Allah menyebutkan al-baqiyatus salihatu khairun inda rabbika sawaba wa khairun amala. Inilah al-baqiyatus salihat. Ya. Kita, Allah berikan kesempatan yang sangat banyak untuk melakukan al-baqiyatus salihat. Amal-amal soleh yang menjadi harapan utama kita dalam kehidupan ini. Dunia begitu sangat cepat berjalan. Tidak ada pesta yang tidak selesai. Tidak ada kekuasaan yang tidak selesai. Tidak ada jabatan yang tidak selesai. Yang abadi adalah amal-amal soleh kita. Kita yang sudah berumur 40, 50, 60, ya kan? Ini kan umur-umur yang seharusnya sudah menjadi satu tonggak utama bagi kita untuk meneguhkan al-baqiyatus shalihat. Sudah banyak sahabat-sahabat kita yang meninggalkan kita di umur yang bahkan lebih muda dari kita. Ya kan? Sudah banyak saudara-saudara kita yang pergi meninggalkan kita. Apakah kita sudah bisa untuk meneguhkan al-baqiyatus shalihat itu yang akan menjadi harapan-harapan kita ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan Sya'ban yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesehatan. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan dan umur panjang sehingga kita bertemu kembali dengan Ramadan yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita untuk mendapatkan lompatan-lompatan pahala yang besar yang akan menjadi bekal kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kalimat yang kurang berkenan. Waktu isyak jam berapa, Pak? Berapa lagi? Ya, silakan kalau ada yang ingin didiskusikan. Ya, Fajar, Pak KPK. Apanya? Ujian kekuasaan. Mau kita lanjutin? Iya. Ya, ujian kekuasaan solusinya ada di akhir surah Al-Kahfi. Ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Ujian kekuasaan itu solusinya adalah selalu memiliki orientasi bertemu dengan Allah. Ya. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih, falyamal amalan salihan. Maka hendaknya dia jadikan kekuasaan itu sebagai sarana untuk melakukan amal saleh. Wala yusyrik biibadati rabbi ahada. Jangan sekali-kali kekuasaan itu menjadikan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Mohon maaf ya Pak. Ini saya dengar langsung dari orang di Jakarta. Orang semakin tinggi jabatannya, semakin gandrung kepada dukun. Semakin gandrung kepada paranormal. Karena dia takut dengan kekuasaan yang dia miliki, orang nyerang dia, gitu kan? Orang akan jatuhkan kekuasaannya, dan dia berusaha untuk mendekati orang yang di atasnya dengan berbagai macam cara supaya jabatannya tetap tidak terlepas. Maka pergilah dia ke dukun, pergilah dia ke paranormal, pergilah dia kepada orang-orang yang dianggap sebagai orang soleh yang hanya berbalutkan tapi pada hakikatnya adalah dukun. Maka Allah menyebutkan wala yusyrik biibadati rabbi ahada. Jangan sekali-kali menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Apa dosanya?
Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang menyekutukannya. Ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa yang di bawah syirik. Tapi bagi orang yang Allah kehendaki. Maksudnya apa? Orang apabila dia mengaku Islam tapi masih percaya dengan benda-benda yang bisa membawa manfaat atau mudarat bagi dia. Dia pakai cincin, dia pakai kalung, dia pakai sesuatu dalam tubuhnya, atau dia punya keyakinan tersendiri tentang kekuatan di luar daripada kekuatan Allah. Kalau dia meninggal dan dia nggak sempat taubat, melepaskan semuanya ini, Allah nggak ampunin. Auzubillah. Ya. Jadi orang sering dengan kekuasaannya ini lupa diri. Menganggap bahwa ini akan abadi. Padahal ini sebentar. Tinggal lewat. Ya, maka faman kana yarju liqa'a rabbi. Solusi orang-orang yang berkuasa, dia harus punya orientasi bertemu dengan Allah. Dan bertemu dengan Allah itu, walaupun dia beriman, dia akan dimintakan pertanggungjawabannya. Umar bin Abdul Aziz setiap kali membaca, waqifuhum innahum mas'ulun. Stop mereka. Mereka harus ditanya dulu. Umar selalu bergetar badannya, ketakutan. Karena dia membayangkan nanti di akhirat, sebagai seorang khalifah, dia akan di-stop sama Allah dan akan ditanya. Ya. Maka itu dalam ayat yang lain Allah berfirman, liyas as-sadiqina an sidqihim. Allah akan bertanya dengan orang-orang yang jujur tentang kejujurannya. Kalau orang yang jujur aja ditanya sama Allah, kata para ulama, kalau orang yang jujur saja ditanya sama Allah, bagaimana dengan orang yang gak jujur? Dan ketidakjujuran itu sering terjadi dalam kekuasaan. Kalau kita nggak punya orientasi bertemu dengan Allah, dalam kondisi kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, betapa banyak penyimpangan yang akan terjadi, dan betapa banyak orang melakukan kesyirikan karena ambisi kekuasaannya. Itu Fajar. Ya. Terima kasih diingetin, saya lupa tadi. Sudah masuk isyak ya Pak? Ya. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kalimat yang kurang berkenan. Iya. Ya. Jemaah sekalian, sebelum kita tutup, mari kita membaca surah Al-Fatihah untuk salah satu anak muda kita yang wafat tadi malam. Semoga dengan membaca surah Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya. Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat kepadanya. Allah hapuskan segala kesalahannya. Allah tempatkan di sisi Allah di tempat yang paling mulia dengan sesuai dengan amal solehnya. Bi hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufaran niran. Allahumma ighsilhu bil ma'i wal thalji wal barad. Allahumma naqqihi minal khataaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma in kana musinan fazidhu fi isanihi wa in kana musian fatajawaz anhu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma
اللهم اغفر لحينا ولميتنا ولشاهدنا ولغائبنا ولذكرنا ولأنسانا ولكبيرنا ولصغيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم inna wa minkum taqabbal ya karim. Dan kita tutup dengan sama-sama baca surah Wal Asri dan doa kafatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanallah wa bihamdi subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sampaikan pada jamaah